Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Firmansyah, kelompok dari Universitas Indah Prasta PGRI. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh untuk mempersingkat waktu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ari Saputra. Silakan Ari Saputra dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah Pak. Oke, terima kasih Ari Saputra sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan suatu permainan yaitu tentang skenario. Yaitu dalam bimbingan kelompok terdapat ada metode sosiodrama. Sebelumnya ada yang tahu nggak sosiodrama itu apa? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi Bapak akan memberikan penjelasan tentang sosiodrama. Sosiodrama ialah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mendramatiskan suatu tindakan atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Nah, di sini Bapak akan memberikan suatu drama, yaitu dalam ini ada dua, yaitu pemain dan pengamat. Nah, pemain dan pengamat ini Bapak akan berikan siapa pemainnya dan siapa pengamatnya. Seperti itu. Apakah semuanya setuju? Setuju, Pak. Tentang Setuju, Setuju. Pak. Setuju. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan langsung saja memberikan pemainnya saja ya. Pemainnya yaitu temanya tentang pertemanan yang suka memaksa antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, naskahnya ini yang pertama ada Nida yang diperankan oleh Rifani, dan yang kedua ada Sakila yang diperankan oleh Hernur, dan yang ketiga Nando diperankan oleh Ari, dan yang keempat Tasya diperankan oleh Kuroto Ayun, dan yang ketiga dan yang kelima Andin diperankan oleh Windy. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah pada tahu ya perannya siapa saja, dan Bapak Bapak mohon untuk yang tidak bermain atau tidak menjadi pemain naskah sosiodrama ini, Bapak anjurkan untuk menyehat. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu temanya, yaitu pertemanan tapi suka memaksa teman yang lain. Yaitu Bapak akan menjelaskan dulu skenarionya. Tolong didengarkan ya anak-anak. Baik, Pak. Nida dan Nando dan Sakila adalah seorang anak yang cakep dan pintar dan ramah. Mereka adalah siswa kelas 10 di SMA Dharma Bakti. Mereka sudah bersahabat sejak SD dari dulu sampai sekarang. Mereka selalu satu sekolah dan satu kelas. Tak hanya Nida, Nando dan Sakila juga sama baiknya dan ramahnya dengan teman-teman di sekolah. Menganggap mereka sebagai trio CPR, yaitu cakap, pintar, ramah. Meski mereka bertiga bersahabat, mereka tak pernah membeda-bedakan teman dan selalu terbuka untuk siapa saja. Saat tahun ajaran baru, ketika kenaikan kelas 11, ada seseorang siswa baru bernama Tasya.
pindah ke SMA Dharma Bakti. Tasya adalah seorang gadis yang pendiam karena harus mengikuti yang pindah tugasnya. Di sekolah, Tasya hanya diam saja dan seperti tidak memiliki teman sama sekali. Jika waktu istirahat tiba, ia memilih untuk pergi ke gazebo depan kelas dan memakan bekalnya sendirian. Meskipun semua siswa berbondong-bondong ke kantin, ia juga tak banyak bicara untuk ngobrol dengan sekelasnya, dengan teman sekelasnya. Biasanya ia hanya datang, masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi, kemudian pulang, begitu seterusnya. Suatu hari, Nando yang sedang makan bersama Nida dan Sakila pun penasaran dengan Tasya yang selalu sendirian di gazebo saat istirahat. Nando memiliki ide untuk mengajak Tasya bergabung bersama mereka dan langsung saja ide Nando disetujui oleh Nida dan Sakila. Sekarang Tasya sudah memiliki teman. Meskipun ketiganya tidak sekelas dengannya, sekarang Tasya tak perlu lagi merasa sendirian di sekolah. Hari-hari berlalu, saat Nida terpaksa harus izin bersekolah selama 2 hari, Nando, Sakila, dan Tasya berencana meminta Tasya untuk mengabari Nida kalau lusa akan jalan-jalan ke mall. Namun niat buruk Tasya muncul. Dalam benaknya, ia berpikir untuk tidak mengabari Nida dan merencanakan segala cara agar Nida tidak ikut. Ia hanya ingin Nando dan Sakila lebih berpihak kepadanya. Ia pun menghubungi Nida dan berkata bahwa besok ia akan mampir ke rumah Nida untuk meminta bantuan. Mengerjakan tugas, Nida menyuruh Tasya untuk sekalian mengajak Nando dan Sakila. Namun, Tasya mengelak dan justru berbohong dengan mengatakan bahwa mereka ada kepentingan masing-masing sepulang sekolah. Nah, Nanda pun mengerti dan tidak merasa ada yang janggal. Keesokan harinya, Nando dan Sakila menanyakan pada Tasya di mana Nida. Tasya menjawab bahwa Nida sedang ikut ayahnya keluar kota hingga minggu. Nando dan Sakila pun tak mencurigakan kebohongan Tasya. Jadi seperti itu. Nah, pada tokoh tersebut, di sini tuh ada karakternya anak-anak. Setiap tokoh itu ada karakternya. Bapak akan sebutkan satu persatu karakternya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nida. Karakter Nida ialah pintar, ramah, dan lemah lembut. Dan yang kedua ialah Sakila. Lucu, pintar, ramah, baik hati, dan kocak. Dan yang keempat dan yang ketiga ada Nando. Kocak, ramah, heboh, dan pintar. Nah, yang keempat ada Tasya. Suka iri, pendiam, suka seenaknya, tak suka memikirkan orang lain, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah Andin. Andin itu orangnya baik, ramah, dan pintar. Nah, untuk saat ini Bapak akan mempersilahkan untuk para pemain melakukan skenario agar waktu dan tempat Bapak persilakan. Ya, mulai. Oke, baik. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita lakukan saja teknik sosiodramanya. Dipersilakan untuk pemain. Baik, saya mulai ya, Pak. Iya, Ari. Saya Nando sebagai Ari Saputra. Lanjut ke Dong, saya kenapa sih? Saputra sebagai Nando. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lakukan teknik sosiodramanya. Untuk anak-anak bisa diulangi lagi siapa saja pemeran tokoh dalam drama pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk para pemain.
Baik, saya Pak Ari Saputra sebagai Nando. Oke, selanjutnya. Saya Rizky Auliani sebagai Nida. Oke, selanjutnya. Saya Hernur sebagai Shakila. Oke, selanjutnya. Saya Protayul sebagai Tasya. Oke. Untuk Bapak himbau, untuk yang tidak ikut dalam permainan skenario tersebut, Bapak himbau untuk kalian sebagai pengamat atau pendengar, nanti Bapak akan menanyakan gagasan dan pendapat untuk skenario tersebut. Jadi paham untuk pendengar dan pengamat? Paham. Oke. Pak. Bapak akan membacakan dulu awal skenarionya. Awal skenario ini saat bel istirahat berbunyi seperti biasa, Nando dan Nida dan Shakila atau yang sering dikenal sebagai trio CPR sedang berkumpul di gazebo untuk menikmati bekal bersama-sama. Baik, dipersilakan untuk pemain. Baik, kita mulai ya. Ya. Kenapa sih kita hari Selasa selalu barengan mau bekal? Kok kayak aneh gitu ya? Ya enak dong, kan bisa nabung buat jalan-jalan weekend. Tapi kan enak tahu di kantin. Kamu tuh ya bawel mulu, masih enak diperhatiin sama orang tua, ntar kangen loh kalau udah gede. Kalian ngerti nggak sih siapa? Itu yang anak baru itu bukan? Anak yang mana sih ngaco, itu teman sekelas kita kali. Itu yang di gazebo, bukan yang di depan kelas. Kamu kayaknya harus dekat deh. Lah ini apa? Bukan kacamata. Itu mah kacamata kuda. Iya, kamu kudanya, Ndok. Udah. Ini aku tanya serius tahu. Iya, benar, dia anak baru. Sendirian terus ya, kayaknya dia pemalu dan pendiam deh. Kok kamu so tahu gitu sih? Nando, rese ya. Berisik lagi. Duh, mungkin dia masih baru, makanya masih malu-malu. Untung gak malu-maluin. Ayo yuk kita samperin. Gimana? Kita ajak main gitu. Ayo, boleh. Yuk. Halo, permisi. Hai. Kamu anak baru yang dari Bandung itu ya? Iya, benar. Salam kenal ya. Aku Nando dari Cibinong. Dia kudanya ya, jangan kaget ya, mereka emang suka ribut kayak gini emang. Nggak apa-apa kok. Besok-besok kalau kamu sendirian, mending gabung sama kita aja. Ya, biar nggak sepi sih. Iya, makasih ya. Aku ada tugas ini nih, aljabar. Aku nggak paham. Sini, bagian mana yang nggak paham? Aku juga sekalian nggak paham. Aljabar nih. Bantuin dong. Kamu mah kebanyakan bengong di kelas. Lakukan dong. Bawel lu. Tidak, mungkin aku akan kesulitan mengerjakan tugas ini. Kamu mau bantu aku nggak? Apa nggak sebaiknya kita dibahas di sini aja biar enak?
Percuma aku nggak bakal paham, aku ketinggalan jauh, tolong ya. Ya, Yaudah. aku nggak mau dihukum karena belum ngerjain tugas. Ya udah kalian aku bantuin, tapi besok-besok kamu belajar ya. Ya, aku juga dong, Mit. Sekali-kali. Kamu kan udah bisa, cuman males aja itu mah nggak mau mikir. Kamu aja yang ngerjain ya, Dok. Hehehehe. Ogah, ngapain? Males kan? Nida nggak masuk 2 hari. Kesian dong. Ya, betul. Aku jadi nggak mood ribut sama kamu. Iya, kemana sih? Dia ada urusan, katanya apa gitu. Jadi izin 2 hari. Untung nggak sebulan izinnya. Tapi dia urusannya di rumah sih, jadi masih bisa main ke rumahnya. Tapi sungkan aku tuh. Emang kamu punya sungkan? Katanya nggak mau tribut. Nando. Kenapa sih harus Nida mulu yang dicari? Kan asik kan sama aku. Lusa kan Sabtu, pulang sekolah nge-mall yuk. Kita ke time zone aja yuk, gimana? Sya, kamu hubungin Nida ya. Sekalian ajakin dia. Nah, kabarin kita mau ke time zone pulang sekolah. Dia suka tuh. Baiklah, besok aku kabari kalian ya. Siap. Mantul. Nit, Hai, ada apa, Sya? kamu kok nggak masuk sih? Aku kan kangen. Hehehe. Iya, masih ada urusan. Kenapa? Gak apa-apa, aku boleh main ke rumah kamu nggak? Aku mau pinjem buku sekalian. Tanya-tanya. Kamu nggak kemana-mana kan? Boleh. Sini aja. Aku nggak kemana-mana kok. Oke, besok pulang sekolah aku ke sana ya, jangan kemana-mana. Ayo, time zone. Yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yuk. Ayo teman-teman, aku udah capek belajar tahu. Loh, tunggu. Nida gimana? Kamu udah kabarin kan? Udah, dia sibuk katanya keluar sama ayahnya. Lagi males main sama kita bilangnya. Kok nggak mungkin deh kayaknya. Kamu mah nggak pernah percaya. Jujur ya, sebenarnya dia kemarin curhat ke aku. Tapi aku nggak boleh bocorin. Ini aja aku ceplosan. Ya ampun. Shock banget aku tuh. Aku nggak nyangka. Pantes aku jarang dibalas sama dia. Udah mending kita bertiga aja sekarang. Sya, Hei, kenapa? kamu kemana aja sih? Kamu lupa kita ada janjian kemarin. Oh iya, aku lupa. Aku diajak Nando sama Syakila main sih. Jadi lupa kalau udah janjian, merekanya maksa banget. Katanya pengen ajak aku main. Aku senang bisa temenan sama kamu, Andin. Aku nggak suka berteman sama Nando, Nida, dan Syakila. Mereka manfaatin aku terus. Serius, kamu kan baik banget, lugu banget juga. Kok bisa sih sampai dimanfaatin gitu? Masih mau temenan lagi kamu sama mereka?
Ya gimana ya, aku emang gitu orangnya. BTW kamu bayarin makanku dulu ya, aku nggak bawa uang nih. Deh, gampang. Aku besok ke rumah kamu, aku pengen bahas tugasku ya. Tapi aku masih les privat dulu nih, besok sampai jam 8 malam. Nggak apa-apa, aku ke sana ya. Terserah deh. Ya ampun, Sya. Ini kan udah malam. Kamu kok masih main ke sini sih? Kan emang aku bilang mau ke sini, terserah aku dong jam berapa. Kan katamu terserah aku. Ya, tapi nggak semalam ini juga dong. Aku masuk ya. Ayo ngerjain tugas. Aku nggak bisa kayak gini terus. Nggak jelas. Ngegantung. Aku harus ajak Nano dan Nida berbicara. Teman-teman, aku nggak bisa gini terus-terusan. Itu diem-dieman gini tanpa ada alasan yang jelas. Aku harus buat ini clear. Bukannya udah jelas ya? Nggak tahu tuh si Nida. Kok aku bukannya kalian sendiri yang gak mau sama aku lagi? Lah, bukannya kamu nolak ajakan kita ke Tenzon? Jawab nih, nggak usah ngeles. Lah, justru kalian yang bilang ke Tasya ajak aku main. Justru kata Tasya, kamu curhat ke dia karena udah muak sama kita. Aku gak pernah curhat kayak gitu. Aku justru janjian sama dia, tapi dia nggak datang. Katanya kalian ajak ke time zone. Tunggu, kayaknya kita harus konfirmasi ke Tasya deh. Versi cerita kalian itu berbeda-beda. Ya ayolah, siapa takut. Aku nggak salah ini. Aku juga nggak salah kok. Aku pas masuk sekolah juga lagi sakit dan sebel sama Tasya. Makanya nggak ngomong banyak-banyak. Ya udah, tenang dulu, ke kantin aja yuk. Din, aku minta bayarin dulu ya. Ini makanan sama jajanan aku. Aku lupa ambil duit di ATM. Gak bisa, Sya. Aku nggak bawa duit. Oh, gimana sih, Din? Aduh, kamu tuh ya. Ya, udah. Aku capek ya dengar kebohongan yang kamu sebar. Loh, apaan sih, Din? Kamu kira aku nggak tahu kamu banyak bohong soal trio DPR selama ini? Aku tuh yang udah lama tahu mereka. Mereka nggak seperti apa yang kamu katain. Kamu anak baru kan? Baru kenal mereka juga berapa lama, dan sekarang kamu bikin mereka musuhan. Aku nggak pernah bohong, Andin. Sumpah. Kamu kemana aja? Aku butuh kamu, tapi kamu nggak ada. Aku capek harus cariin kamu. Capek kamu seenaknya aja, ke rumah malam-malam. Tugas aku yang kerjain, kayak nggak ada tata keramanya. Ini yang kamu namain berteman. Iya, aku minta maaf. Maaf, Andin. Maaf aku harus seperti ini. Karena kamu gak nyadar. Aku nggak kuat ya. Kan aku sudah banyak berbohong pada kalian. Maafin aku, Andin, maafin aku. Aku hanya memanfaatkan kalian selama ini. Aku minta maaf. Aku takut nggak punya teman. Ya, kamu nggak perlu kayak gitu. Dalam pertemanan itu ada caranya. Jangan gunain cara yang nggak baik biar dapet teman. Dalam berteman, kamu sebaiknya mementingkan perasaan teman-temanmu juga. Jangan mementingkan perasaan sendiri. Kan kamu nggak tahu gimana perasaan mereka kalau diginiin sama kamu. Ya, maafin aku. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Nah, terima kasih untuk para pemain yang sudah melakukan permainan skenario tersebut. Bapak apresiasikan sangatlah baik dalam melakukan skenarionya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak mulai dari pendengar dan pengamat untuk memberikan gagasan suatu
suatu skenario ini? Bisa langsung tunjuk tangan untuk memberikan gagasan dan tanggapan untuk skenario tersebut. Oke, silakan. Pak Rindi Santika mau mengamati. Oke, boleh. Silakan untuk Mbak Rindi Santika. Iya, maaf. Oke. Mbak Rindi Santika boleh memberikan gagasan atau tanggapan tentang skenario tersebut. Kesan dan pesan Anda untuk skenario tersebut apa, Mbak? Boleh, silakan. Mungkin tadi di skenario. Aduh. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Rindi Santika, saya sebagai ini berisik banget. Off cam, Do. Ya, tadi kan ceritanya kan dalam situ dalam itu kan kayak bertemannya kurang baik gitu kan. Teman. Jadi apa ini kisah Pak, boleh di on mic dulu, Pak. Oke, iya, sudah. Udah belum? Sudah. Udah. Ya. Bentar. Jadi kesan pesannya Bapak Rido, on mic dulu ya, Bapak. Mungkin maksudnya off. Udah belum? Sudah. Kalau lihat dari ceritanya, mungkin kalau dilihat dari ceritanya, mungkin teman kayak gitu tuh emang harus dikasih dikasih pelajaran ya, tapi pelajarannya tuh dengan cara tadi sih dari tadi yang jadi si Windy jadi apa tuh tadi? Andin itu dalam skenarionya udah baik untuk untuk negurnya secara baik sih, itu udah baik. Jadi bikin dia tuh ngerasa kayak oh iya ini tuh salah loh dalam berteman, kayak gitu aja sih. Gitu gak sih? Gue salah gak sih? Iya, baik. Benar, Mbak Rindi. Ya, kayak gitu kan. Pak Rindi. Untuk selanjutnya boleh yang lain memberikan tanggapan atau kesan dan pesan untuk skenario tersebut. Silakan. Iya, saya boleh, Pak. Oke, diperkenalkan dulu namanya Mas siapa? Oke, nama saya Haikal Ramadan. Di sini saya sebagai pengamat. Untuk skenario sudah baik, sudah maksudnya ada maksud daripada tujuannya itu sendiri. Maksudnya untuk gimana caranya agar tidak mempermanfaatkan teman atau kita tidak seenaknya gitu kepada teman sendiri untuk dimanfaatin dan lain sebagainya. Tapi juga cara daripada skenario ini maksudnya untuk membuat orang itu agar sadar kalau berteman itu tidak seperti itu tadi yang sudah diperankan juga oleh saudara Windy Syariah. Cuma mungkin di Nandonya kurang dapat karena daripada kritik saya sendiri, saudara Arisa Putra ini tadi off cam ya Pak. Oh iya. Mungkin kendala jaringan. Bapak bisa memaklumi karena ini pelajaran ini melalui Zoom. Tidak ya, untuk tatap muka. Mungkin tadi teman-teman udah totalitas banget. Benar dia lagi memerani sebagai peran tersebut. Cuma dari pihak Nandonya mungkin tadi itu yang kurang. Jadi agak kurang masuk aja lah. Cuma selebihnya udah baik kok. Udah tahu arahnya mau kemana, terus juga untuk menyadari daripada teman-teman yang menonton atau mendengar tuh kayak, oh kayak gini ternyata berteman tuh tidak seperti itu, berteman tidak boleh seperti itu, dan yang seharusnya seperti ini gitu. Kayak gitu aja sih dari saya. Sekian, selanjutnya akan diamati oleh rekan saya, Guna. Terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya Bapak persilakan untuk pengamat
Siapa yang untuk mau memberikan gagasan? Selanjutnya, Saya Pak. oke. Mas Azam, Insan Kamil, boleh dipersilakan. Ya Pak, kalau dari saya sendiri sih skenarionya kan udah mantep banget ya Pak ya. Kayak menjelaskan kalau dalam berteman itu kita saling membutuhkan gitu, saling bergantung tapi tidak memanfaatkan satu sama lain gitu Pak. Terus untuk dari segi pemainnya yang memerankan peran masing-masing itu cukup bagus sih Pak. Cuma mungkin karena kurang hafal skenarionya ya Pak ya. Jadi masih agak terlihat membaca gitu. Tapi menurut saya sih itu tidak terlalu masalah. Nah, apalagi kalau misalnya nada kalimatnya gitu Pak. Kan biasanya kalau misalnya dalam drama kita masih baca nada bicaranya suka salah, tapi untuk teman-teman yang lain yang memainkan perannya itu nadanya cocok, kayak misalnya si Windy tadi dia dengan menegurnya baik, terus juga Ayun yang kayak habisnya dia maksa banget sih gitu. Itu kalimat-kalimatnya dengan nadanya sesuai gitu. Apalagi sifat liciknya itu mungkin sesuai Pak. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Mas Azam atas penilaiannya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan lagi kepada Mas Faisal ya. Mungkin. Ya Pak, boleh Pak. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Adiwiguna, saya sebagai pengamat. Kalau berdasarkan yang saya amati ya selagi tadi menggunakan teknik sosiodrama, ketika saya mempunyai permasalahan yang sama, kemungkinan besar saya bisa menyelesaikannya gitu, karena dengan adanya teknik ini saya mempunyai referensi gitu, apalagi dengan pembawaan teman-teman tadi sangat bagus ya, bahkan mudah dicerna gitu. Bagaimana memperlakukan teman, terus bagaimana nilai tidak hanya dari satu sisi gitu, tentunya akan menimbulkan perbedaan gitu. Maka tadi bagus ya sebagai korban langsung dari speak up lah gitu. Mungkin nggak banyak sih, mungkin itu aja ya Pak, karena sangat bagus lah dari pembawaan teman-teman. Baik, untuk pengamat saya kira itu saja yang bisa, maksudnya yang disampaikan oleh pengamat. Saya banyak-banyak terima kasih. Dan untuk pemain juga boleh ya untuk melakukan gagasan atau kesan dan pesan untuk sosiodrama ini. Ada yang mau bisa memberikan kesan dan pesan selebihnya untuk pemain? Kalau ada, bisa tunjuk tangan. Dan Bapak sangat-sangat sekali berterima kasih. Seperti itu. Saya Pak. Oke, baik. Mbak Kurota Ayun, silakan. Ya, dari yang sudah kami lakukan tuh kita dapat pelajarannya sih, kalau berteman itu nggak boleh kayak gitu. Kalau mau berteman kan harus sama siapa aja. Tapi yang dilakukan sama Tasya itu caranya salah. Nah, mereka tuh mengadu domba teman-temannya. Jadi apa yang dilakukan Tasya itu tidak benar, tidak patut dilakukan oleh kita semua kan. Jadi kalau mau berteman ya bilang aja, aku mau berteman sama kamu tapi dengan cara yang baik, tidak cara seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin memberi kesan dan pesan untuk sosiodrama kita pada sore hari ini? Nando Pak, pesan-pesan atau klarifikasi Pak, Saudara Ari Saputra. Mas Ari ingin memberikan suatu kesan dan pesan untuk sosiodrama ini? Sepertinya sudah deh Pak. Oh sudah. Iya. Oke. Ada yang ingin mengasih lagi nggak? Kalau tidak, Bapak akan memberikan kesimpulan tentang apa? Tentang
tema yang kita angkat yaitu teman tapi memanfaatkan. TTM ya Pak? TTM, bisa disingkat dengan TTM. Baik, Bapak akan memberikan suatu seperti apa ya? Memberikan suatu kesan dan pesan juga untuk keseluruhan sosiodrama ini. Dan yang pertama, kita harus selektif lagi untuk memilih teman yang mengedepankan kejujuran. Yang dimana teman itu harus berkata jujur, memang menjadi sesuatu yang penting dalam hubungan apapun. Ini termasuk juga di dalam pertemanan. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, memilih teman yang bisa menjaga amanah dengan baik. Seperti itu. Dan yang ketiga, memilih teman yang bisa mengajak pada kegiatan positif. Jadi segala sesuatu bisa kita ambil hikmahnya dan juga kita bisa ambil positifnya dari teman tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir, memilih teman yang senantiasa menjaga silaturahmi. Jadi keempat cara memilih teman tersebut, insya Allah bakalan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di skenario yang tadi diperagakan oleh teman-teman sekalian. Jadi seperti itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk bimbingan kelompok ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan, apa yang kita pelajarkan bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya dan untuk seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.